Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Fitriani Kahar, SSTMKes, dan teman-teman yang saya sayangi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marisa Nadira Arifah dari STRTLM Rek A yang sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini, yaitu oleh kelompok 2 mata kuliah instrumentasi klinik dengan topik pipet ukur, pipet volume, dan mikropipet. Untuk anggota kelompok yang lain dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wida Kostina dengan NIM akhir 0110. Perkenalkan, nama saya Syabila Sarah Sumka dengan NIM akhir 041. Perkenalkan, nama saya Gita Cahyani dengan NIM akhir 042. Perkenalkan, nama saya Najwa Kamila dengan NIM akhir 055. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Langsung saja yang pertama saya akan memaparkan materi yang akan dibawakan pada kali ini. Apa itu pipet? Pipet adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan mentransfer volume cairan dengan tepat dan akurat. Alat ini umumnya terbuat dari kaca borosilikat atau plastik dengan bentuk tabung silinder dan ujung yang runcing. Pipet memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi ilmiah, termasuk biologi, kimia, dan kedokteran. Ya, lalu di sini saya akan membahas apa saja jenis-jenis pipet yang akan kita bahas. Yaitu pertama ada pipet serologis atau pipet ukur, yang kedua ada pipet volume, dan yang terakhir itu ada mikropipet. Pertama, pipet ukur. Pipet serologis atau pipet ukur adalah jenis pipet yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan dalam jumlah yang akurat. Biasanya dalam rentang 1 mili hingga 50 mili. Pipet ini memiliki skala pengukuran yang tertera di sepanjang tubuh pipet dan seringkali digunakan dalam aplikasi laboratorium yang membutuhkan pengukuran cairan dengan volume tertentu namun tidak spesifik pipet volumetrik. Ciri khas pipet serologis adalah kemampuannya untuk dipakai dalam mengalirkan cairan hingga tetes terakhir, yang membuatnya berbeda dengan pipet volumetrik yang hanya mengukur cairan sampai tanda tertentu. Pipet serologis juga sering digunakan dalam titrasi atau percampuran larutan dalam eksperimen laboratorium. Selanjutnya ada pipet volume. Pipet volumetrik adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan cairan dengan volume yang sangat akurat dan presisi. Pipet ini memiliki satu tanda batas yang menunjukkan volume tertentu, misalnya 10 mili, 20 mili, hingga 50 mili. Selanjutnya ada mikropipet. Mikropipet adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur, mengambil, dan memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Mikropipet umumnya digunakan untuk volume cairan dalam rentang mikroliter, mulai dari 0,1 ml hingga 1000 ml atau 1 mili, dan sangat berguna dalam eksperimen yang membutuhkan pengukuran volume kecil seperti dalam biologi molekuler, kimia analitik, dan penelitian medis. Selanjutnya, bawakan oleh teman saya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada pipet ukur. Pipet ukur merupakan alat gelas laboratorium yang digunakan untuk memindahkan sampel larutan dari satu wadah ke wadah lainnya. Pipet ukur memiliki bentuk silinder dan memanjang serta biasanya terbuat dari kaca atau plastik dengan ukuran berbeda-beda, mulai dari 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, dan seterusnya. Selain itu, pipet ukur ini digunakan bersamaan dengan ball pipet atau pipet filler, yaitu karet penghisap berwarna merah yang digunakan untuk menghisap larutan. Jadi penggunaan pipet ukur ini harus sepasang dengan ball pipet. Next.
Kemudian sebelum melanjutkan ke bagian-bagian dari pipet ukur, di sini saya akan membahas tentang bagian pipet filler. Di dalam pipet filler terdapat beberapa bagian utama dengan fungsi yang berbeda. Di antaranya ada katup aspirate, katup session, dan katup exhaust. Katup aspirate, bagian ini memiliki simbol dengan tulisan A pada alat. Fungsi dari bagian ini untuk mengeluarkan udara pada gelembung pipet filler. Kemudian katup section, bagian ini memiliki simbol S dan berada di bagian tengah. Fungsi dari bagian ini adalah untuk menghisap larutan ke dalam pipet. Kemudian katup exhaust, bagian ini memiliki simbol E. Katup ini terletak pada bagian bawah alat dan berfungsi untuk mengeluarkan larutan yang ada di dalam pipet. Next. Kemudian, di sini ada jenis ukuran dari pipet ukur. Yang pertama itu warna kuning. Untuk pipet ukur volume 1 ml dengan skala terkecil 0,01 ml. Kemudian warna hitam untuk pipet ukur volume 2 ml dengan skala terkecil 0,02 ml. Warna merah untuk pipet ukur volume 5 ml dengan skala terkecil 0,05 ml. Kemudian warna orange untuk pipet ukur volume 10 ml dengan skala terkecil 0,1 ml. Dan yang terakhir itu ada warna putih untuk pipet ukur volume 25 ml dan skala terkecil 0,1 ml. Next. Pertama, bersihkan pipet ukur dengan air atau larutan pembersih. Kemudian bilas dengan air bersih atau aquadeh dan keringkan dengan kertas saring atau tisu. Pastikan pipet ukur yang akan digunakan memiliki ukuran yang tepat dan sesuai dengan volume larutan yang akan diukur. Yang ketiga, pasang alat hisap seperti pompa atau pipet filler, rubber bulb pada ujung pipet ukur. Masukkan ujung pipet ukur ke dalam larutan yang akan diukur. Kemudian tekan alat hisap hingga larutan mencapai atau meniskus garis ukur pada pipet. Biarkan larutan mengalir perlahan-lahan hingga mencapai garis ukur yang ditandai pada pipet ukur. Kemudian angkat pipet ukur secara perlahan dan tahan di posisi yang stabil selama beberapa detik untuk memastikan volume larutan sudah tepat. Perlahan-lahan tuangkan larutan ke dalam wadah lain seperti Erlenmeyer atau labu ukur hingga habis dan tidak ada tetesan yang tersisa di ujung pipet. Dan yang terakhir, bersihkan pipet ukur setelah digunakan dengan cara yang sama seperti pada langkah pertama. Next. Kemudian, ini ada cara perawatan pipet ukur. Yang pertama, bersihkan pipet ukur secara teratur dengan air atau larutan pembersih. Kemudian bilas dengan air bersih dan keringkan dengan kertas saring atau tisu. Yang kedua, simpan pipet ukur dengan benar. Pipet ukur harus disimpan dalam tempat yang bersih, kering, dan terlindung dari debu dan kontaminasi. Untuk penyimpanan yang cukup lama, maka pipet ukur disimpan di lemari laboratorium. Kemudian jangan membiarkan larutan mengering di ujung pipet. Setelah digunakan, segera bilas ujung pipet dengan air bersih dan keringkan dengan kertas saring atau tisu. Jangan biarkan larutan mengering di ujung pipet karena dapat menyumbat pipet dan mempengaruhi akurasi pengukuran volume. Yang kemudian, kalibrasi pipet ukur secara teratur. Pipet ukur perlu dikalibrasi setiap beberapa bulan untuk memastikan akurasi volume pengukuran. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan volume yang diukur oleh pipet dengan volume yang sebenarnya. Kemudian, jangan menggunakan pipet ukur untuk larutan yang tidak sesuai. Pipet ukur harus digunakan hanya untuk jenis larutan yang sesuai dengan bahan kimia. Pipet dan mempengaruhi akurasi pengukuran larutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada pipet volume. Pipet volume adalah alat laboratorium yang dirancang khusus untuk mengukur dan memindahkan volume cairan tertentu dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Alat ini biasanya terbuat dari kaca porosilikat yang tahan terhadap perubahan suhu dan bahan kimia. Bentuk pipet volume menyerupai tabung silinder panjang dengan bagian tengah yang menggelembung
dan hanya memiliki satu tanda batas volume tertentu, misalnya 10 mili. Next. Jenis-jenis pipet. Yang pertama ada pipet tetes. Pipet tetes adalah alat laboratorium yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil dan terkontrol. Alat ini biasanya terbuat dari kaca atau plastik dengan ujung meruncing dan dilengkapi karet penghisap di bagian atas untuk mengukur aliran cairan. Yang selanjutnya ada pipet buret. Alat ini berbentuk tabung silinder yang digunakan untuk mengukur dan mengeluarkan cairan dengan akurasi tinggi. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan titrasi, di mana larutan ditambahkan secara perlahan dan terkontrol menggunakan keran pada bagian bawah. Buret ini memiliki skala pengukuran yang memungkinkan pembacaan volume hingga ketelitian 0,05 mili, menjadikannya lebih presisi dibanding kelas ukur atau pipet biasa. Selanjutnya ada pipet Oswald-Valin yang dikenal juga sebagai pipet darah. Ini adalah alat volumetrik yang terbuat dari kaca atau plastik. Alat ini dirancang khusus untuk mentransfer cairan kental seperti darah dan serum serta pengujian laboratorium klinis. Pipet ini memiliki skala yang memungkinkan pengukuran volume yang akurat sehingga penting dalam prosedur medis dan penelitian. Pipet ini umumnya digunakan untuk memastikan transfer yang tepat dari sampel biologi mendukung analisis yang valid dan konsisten. Selanjutnya ada pipet Moore. Pipet Moore adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan memindahkan volume cairan dengan Moore yang memiliki stopper sehingga pengguna harus mengatur aliran dengan menutup ujung pipet menggunakan jari. Selanjutnya ada pipet volumetrik. Pipet volumetrik adalah alat laboratorium yang dirancang untuk mengukur dan memindahkan volume cairan dengan akurasi tinggi. Pipet ini berbentuk tabung silinder dengan bagian tengah yang menggelembung dan hanya memiliki satu tanda batas volume tertentu. Next. Selanjutnya, cara penggunaan pipet volume. Yang pertama adalah persiapan alat. Pasangkan bola hisap ke ujung pipet volume. Yang kedua, bilas pipet. Bilas pipet dengan pelarut yang akan digunakan untuk memastikan kebersihan. Yang ketiga, menghisap cairan. Tekan tombol pada bola hisap untuk menghabiskan, kemudian hisap larutan hingga melebihi tanda batas. Yang keempat, menyesuaikan volume. Sesuaikan meniskus cairan hingga tepat pada garis batas pada pipet. Yang kelima, memindahkan cairan. Menuangkan cairan ke wadah lain. Pastikan posisi pipet tegak lurus dan wadah sedikit dimiringkan. Next. Selanjutnya adalah cara perawatan pipet volume. Yang pertama ada pembersihan rutin. Setelah menggunakan pipet, bilas dengan air suling atau larutan pembersih yang sesuai. Untuk cairan kental atau lengket, gunakan deterjen ringan diikuti dengan pembilasan menyeluruh. Keringkan pipet dengan cara menggantungnya secara vertikal atau menggunakan pengering oven pada suhu rendah. Hindari mengeringkan dengan suhu tinggi yang dapat merusak pipet. Selanjutnya ada penyimpanan yang benar. Pipet harus disimpan dalam posisi vertikal pada rak khusus untuk mencegah kerusakan dan kontaminasi. Pastikan area penyimpanan bersih dan bebas dari debu. Jangan menyimpan pipet berdekatan satu sama lain untuk menghindari benturan. Yang ketiga adalah kalibrasi berkala. Volume pipet kalibrasi setidaknya setiap 6-12 bulan atau sesuai kebijakan laboratorium untuk memastikan akurasi pengukuran. Catat hasil kalibrasi dan pet dengan tanggal kalibrasi terakhir. Berikan pada bagian tengah untuk menghindari tekanan pada bagian yang menggelembung. Jangan mengocok atau mengetuk pipet dengan keras
dan hindari perubahan suhu yang ekstrim yang dapat menyebabkan retakan. Yang kelima ada inspeksi rutin. Secara berkala, periksa pipet untuk mendeteksi retakan, koresan, atau kerusakan lainnya. Pastikan tanda volume masih terlihat jelas. Yang keenam ada penanganan kontaminasi. Jika terjadi kontaminasi berat, rendam pipet dalam larutan pembersih khusus laboratorium sebelum dibersihkan lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada mikropipet. Mikropipet adalah suatu alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Mikropipet mempunyai fungsi seperti pipet biasa, yaitu untuk memindahkan cairan atau larutan dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi jika pipet biasa digunakan pada volume terkecil 1 ml, namun untuk mikropipet biasanya digunakan untuk volume di bawah 1 ml. Next. Kemudian ada jenis-jenis mikropipet berdasarkan volumenya. Mikropipet dibagi menjadi 3 jenis, yaitu P20, P200, dan P1000. Untuk P20 itu digunakan pada volume antara 2 sampai 20 mikroliter. Kemudian P200 digunakan pada volume antara 20 sampai 200 mikroliter. Kemudian P1000 digunakan pada volume antara 100 sampai 1000 mikroliter. Next. Kemudian bagian-bagian mikropipet yang pertama ada plunger button, yaitu eh, biasa disebut sebagai tombol penekan, dan plunger button ini digunakan dengan cara ditekan dan berfungsi sebagai pemompa yang menarik dan mengeluarkan cairan maupun larutan yang akan digunakan untuk analisa. Kedua ada tip ejector button, yaitu berfungsi untuk melepaskan tip yang ada pada bagian ujung, berfungsi untuk menunjukkan cairan yang akan dianalisa dengan cara menampilkan jumlah volume cairan tersebut. Kemudian ada shaft atau batang, merupakan penghubung antara bagian atas yaitu plunger button dan tip ejector button, dan bagian paling bawah atau disebut sebagai tip. Kemudian ada ujung pipet. Pada bagian ini berfungsi untuk menampung cairan atau larutan. Next. Kemudian untuk prosedur penggunaannya, yang pertama pasangkan tip yang sesuai dengan mikropipet yang akan digunakan, atur volume mikropipet dengan memutar pengatur volume, kemudian tekan plunger button sampai batas pertama atau first stop, kemudian masukkan tip pada cairan yang akan dipindahkan. Nah, hal yang harus diperhatikan, jangan terlalu dalam karena memasukkan tip karena akan merusak bagian tip. Kemudian untuk mengambil sampel ke dalam tip, jagalah tekanan balik secara perlahan dan halus, kemudian tunggu hingga cairan sudah mengisi tip. Kemudian pindahkan cairan dari tip ke wadah yang disediakan. Untuk mengeluarkan cairan atau sampel dari pipet, yang pertama sentuhkan tip pada dinding wadah penampung sampel, kemudian tekan plunger button sampai pembatas pertama, tahan 1-2 detik, dan kemudian tekan plunger button sampai pembatas kedua untuk mengeluarkan sisa-sisa sampel. Next. Untuk cara perawatannya, yang pertama mengontrol secara rutin kondisi pipet. Periksa bagian yang ada di alat tersebut untuk memastikan tidak adanya kerusakan seperti retak atau komponen yang hilang. Yang kedua, rutin membersihkan pipet dengan alkohol atau cairan khusus sebelum dan sesudah penggunaan. Yang ketiga, hindari penggunaan pipet tanpa tip di ujungnya. Larutan jangan sampai masuk ke dalam pipet karena bisa menyebabkan kontaminasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan. Saat penggunaan pipet dan mikropipet, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan itu meliputi yang pertama ada pengaturan volume. Nah, pastikan untuk mengatur volume sesuai dengan skala yang tertera dan tidak melebihi batas maksimal. Yang kedua, ada pemasangan tip. Gunakan tip yang sesuai dan pastikan terpasang dengan baik untuk menghindari kebocoran. Yang ketiga, ada teknik pengambilan. Teknik tekan tombol secara perlahan dan lepaskan tekanan dengan hati-hati untuk menghindari gelembung udara. Nah, yang keempat ada pencegahan kontaminasi. Ganti tip setiap kali berganti sampel dan sterilkan alat yang bersentuhan dengan cairan. Next. Kesimpulannya adalah pipet merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur dan mentransfer volume cairan dengan tepat dan akurat. Ada 3 jenis pipet. Yang pertama ada pipet ukur, yang digunakan untuk memindahkan sampel larutan dari suatu wadah ke wadah lainnya dengan bantuan ball pipet. Yang kedua ada pipet volume. Nah, dirancang khusus untuk mengukur dan memindahkan volume cairan tertentu dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Yang ketiga ada mikropipet. Alat yang digunakan untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil secara akurat. Biasanya digunakan untuk volume di bawah 1 ml. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kurangnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.